Jika kamu merasa bahwa hatimu adalah musuh terbesarmu, bahwa emosimu sering menjerumuskanmu ke dalam lubang yang sama berulang kali, kita semua tahu bahwa manusia memiliki kelemahan. Tapi tahukah kamu bahwa ada satu titik lemah yang seringkali luput dari perhatian kita? Ya, itu adalah hati dan emosi kita sendiri. Bayangkan, sejenak, kamu sedang berjalan di trotoar yang ramai. Tiba-tiba seseorang menyenggolmu dengan kasar tanpa meminta maaf. Apa yang pertama kali muncul dalam pikiranmu? Ingin membalas, ingin memarahi orang itu? Inilah yang sering terjadi. Hati kita yang terluka langsung bereaksi, emosi kita meledak, dan tanpa sadar, kita terjebak dalam lingkaran setan kejahatan yang tak berujung. Tapi ingatlah bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan melahirkan lebih banyak kejahatan. Seperti api yang dibalas dengan api. Yang terjadi hanyalah kebakaran yang semakin besar. Mungkin kamu berpikir, tapi dia yang mulai duluan, dia pantas mendapatkannya. Saya mengerti perasaanmu. Kita semua pernah berada di posisi itu. Tapi coba renungkan, apakah membalas dendam benar-benar akan menyelesaikan masalah? Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sebenarnya sedang melemahkan diri sendiri. Kita membiarkan emosi menguasai akal sehat kita. Kita menjadi budak dari amarah dan dendam kita sendiri. Bayangkan jika dalam 5 menit hidupmu bisa terasa berbeda. Bayangkan jika kamu bisa mengendalikan emosimu, bukannya dikendalikan olehnya. Bukankah itu akan membuat hidupmu jauh lebih damai? Ada rahasia sederhana yang jarang orang sadari. Kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk membalas, tapi pada keberanian untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita lemah. Justru sebaliknya, memaafkan membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Seperti pohon bambu yang lentur namun kuat, kita bisa tetap tegak meski diterpa badai kehidupan. Tapi ingatlah, bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan diri kita terus disakiti. Memaafkan adalah tentang melepaskan beban dendam dari hati kita, bukan tentang memberi izin orang lain untuk terus menyakiti kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan hati dan emosi kita? Bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan kejahatan ini? Pertama, belajarlah untuk berhenti sejenak. Ketika emosi mulai memuncak, tarik napas dalam-dalam. Beri waktu pada dirimu untuk menenangkan pikiran sebelum bereaksi. Kedua, cobalah untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Mungkin orang yang menyakitimu sedang mengalami hari yang buruk. Mungkin dia tidak sengaja. Empati bisa menjadi obat yang ampuh untuk meredakan amarah. Ketiga, ingatlah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jika kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, kamu hanya akan memperpanjang rantai penderitaan. Tapi jika kamu memilih untuk memutus rantai itu dengan kebaikan, kamu bisa mengubah alur cerita. Keempat, fokuskan energimu pada hal-hal positif. Alihkan pikiranmu dari keinginan untuk membalas dendam. Gunakan energi itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Kelima, belajarlah untuk memaafkan. Ini mungkin yang paling sulit, tapi juga yang paling membebaskan. Memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Agar kamu bisa terbebas dari beban dendam yang menghambat langkahmu. Mungkin kamu berpikir, ini tidak mudah. Ya, memang tidak mudah. Tapi kamu tidak sendiri. Kita semua berjuang dengan hal yang sama, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk mengendalikan emosimu adalah sebuah kemenangan besar. Bayangkan betapa indahnya jika kita semua bisa mengendalikan hati dan emosi kita. Bayangkan dunia di mana kejahatan tidak lagi dibalas dengan kejahatan, tapi dengan pengertian dan kasih. Ini bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang menciptakan efek domino kebaikan. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas kejahatan, kamu memberi contoh pada orang lain. Kamu menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Seperti setetes air yang bisa menciptakan riak di permukaan danau, tindakan kecilmu bisa membawa perubahan besar. Kamu mungkin tidak bisa mengubah seluruh dunia, tapi kamu bisa mengubah duniamu sendiri. Dan ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Pasti akan ada saat-saat di mana kamu merasa ingin menyerah. Saat-saat di mana emosimu terasa terlalu kuat untuk dikendalikan. Tapi di saat-saat seperti itu, ingatlah mengapa kamu memulai perjalanan ini. Ingatlah bahwa setiap kali kamu berhasil mengendalikan emosimu, kamu menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tenggelam dalam amarah dan dendam, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Pilihan itu ada di tanganmu. Jadi, mulai hari ini, aku mengajakmu untuk membuat pilihan yang berbeda. Ketika kamu merasa ingin membalas kejahatan, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar akan membuatku lebih baik? Cobalah untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Setiap orang yang menyakitimu adalah guru yang mengajarkanmu tentang kesabaran dan pengampunan. Ingatlah bahwa kamu lebih kuat dari emosimu. Kamu punya kekuatan untuk memilih bagaimana kamu akan bereaksi,
terhadap situasi apapun. Dan ketika kamu merasa lelah berjuang, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Bayangkan jika kita semua bisa saling mendukung dalam perjalanan ini. Bayangkan jika kita bisa menciptakan komunitas yang saling menguatkan, bukannya saling menjatuhkan. Kamu layak mendapatkan kedamaian dalam hidupmu. Kamu layak terbebas dari beban dendam dan amarah. Dan langkah pertama menuju kebebasan itu adalah dengan memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini bukan perjalanan yang mudah, karena akan ada hari-hari di mana kamu merasa ingin menyerah. Tapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil membawamu semakin dekat pada versi terbaik dirimu. Jadi, aku mengajakmu untuk mulai hari ini. Mulailah dengan hal-hal kecil. Mungkin dengan memaafkan seseorang yang telah menyakitimu di masa lalu. Atau mungkin dengan memilih untuk tidak membalas komentar negatif di media sosial. Setiap pilihan kecil yang kamu buat hari ini akan membentuk masa depanmu. Setiap keputusan untuk tidak membalas kejahatan adalah langkah menuju dunia yang lebih baik. Dan ingatlah bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Sedikit demi sedikit. Langkah demi langkah. Jadi, apakah kamu siap untuk memulai perjalanan ini? Apakah kamu siap untuk menantang dirimu sendiri untuk menjadi lebih baik? Aku percaya padamu. Aku percaya bahwa kamu punya kekuatan untuk mengubah hidupmu dan dunia di sekitarmu. Mulailah hari ini. Mulailah sekarang. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Karena mungkin ada orang di luar sana yang juga membutuhkan pesan ini. Ingatlah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu punya kekuatan untuk memilih kebaikan, bahkan ketika dunia memilih sebaliknya. Dan dalam pilihan itulah, kamu menemukan kekuatanmu yang sejati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan pernah berhenti berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu.